Punya area dinding lembab, ngelotok, dan juga retak kayak rumah Maiin? Enaknya diapain ya? Yuk kita makeover. Minim biaya, simple dilakuin tanpa tukang. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di vlog Enara TV channel. Ampun deh, yang namanya rumah pasti ada aja PR-nya. Nah, inilah dia kondisi real rumah Maiin yang pada ngira selalu rapi. Ya nggak juga, namanya ada kehidupan ya selalu aja ada berantakan. Dan ini salah satu PR di rumah Maiin. Tahu kenapa? Dari dulu dinding di area ini tuh kayak ngelotok terus. Udah pernah dicat ulang, tapi kondisinya yang ngelotok terus. Padahal ini jauh dari kamar mandi, jadi boleh dibilang kayaknya lembab. Dan betapa kagetnya, ternyata pas main ke rumah tetangga, posisinya sama persis di area itu sama. Kondisinya kayak gini, ngelotok-ngelotok. Diperparah ini dengan retak sampai atas, makin hari itu makin lebar. Kalau kata Pak suami sih besar kemungkinan tanahnya jalan. Menurut informasi dulu area perumahan Maiin itu kayak area sawah mungkin kali ya. Jadi tanahnya itu masih belum padat dan kemungkinan bergeraknya tuh masih gede. BTW ngomongin masalah kerjaan rumah, sebenarnya Maiin tuh sama kayak ibu-ibu pada umumnya. Karena suka heran kalau dikiranya Maiin tuh selalu rapi, nggak juga nih faktanya tuh. Cucian bersih yang udah digosok, terus paket endorse ini masih numpuk di satu tempat. Aku udah 3 plus kondisi masih ada bayi. Pas yang diutamakan kerjaan ya di hold. Kalau sempat dikerjain, kalau enggak ya mesti sabar. Yang penting waras dulu. Ya nggak usah berlama-lama, yuk kita mulai makeovernya. Seperti biasa, makeover sendiri minim biaya dan dapat dilakukan tanpa tukang. Mau tahu prosesnya gimana dan hasilnya kayak apa? Sebelumnya dukung terus Maiin dengan cara mensubscribe YouTube channel Maiin dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Jarang-jarang nih Maiin bisa tampil satu frame sama Pak suami. Karena biasanya Maiin yang tappingin Pak suami sembari Maiin pegang bayi. Kalau Maiin muncul satu frame sama Pak suami bisa dipastiin berarti bayinya lagi tidur. Hore-hore, si mama bisa langsung gesit kerjanya. Buat yang pada nanya, kok Maiin bisa kompak sih sama Pak suami mau dijadiin partner buat babikinan? Kalau ditanya mau apa enggak, pasti semua orang bilangnya enggak mau ya, karena memang terus terang capek. Enak tuh ngebayar tukang, udah terima beres langsung duduk anteng beres. Jadi masalahnya kita berdua punya kesadaran, sadar diri kalau dananya ya bisa dialokasiin untuk yang lain, sementara untuk dana beberesnya kita saving, alirin ke pos yang lain, kita mengabaikan perbaikan rumah yang kita usahakan sendiri. Terus yang bilang Maiin sih enak, puas suaminya bisa. Enggak, sebenarnya kita itu belajar dari kesalahan yang udah kita pernah buat. Itu nggak ada basic tukang sama sekali, baik Maiin dan Pak suami. Tapi memang ketika proses makeover lebih banyak Maiin yang mendesain lalu dikomunikasikan ke Pak suami untuk ngomongin masalah teknisnya. Karena bagaimanapun biasanya laki lebih ngerti nih untuk terkait teknis pembuatan. Ide dari istri dan nanti diajukan ke Pak suami menginformasikan teknisnya kayak gini. Kalau memang sulit, maka kita akan merubah untuk desainnya. Jadi kita tuh benar-benar nggak ada basic dan turunan tukang. Kalau turunan anak tukang sayur, nah itu benar. Nah, karena terbiasa karena keadaan. Kepengen ngerapin rumah, tapi dananya terbatas, makanya diusahakan sendiri. Jangan kira kita akan jadi mahir tanpa melalui proses salah yang kita lakuin. Kita pernah kok ngebor di saluran air. Tahu nggak itu efeknya bikin banjir satu kamar, mancur. Juga meledak karena ngebor di area jalur listrik. Nah juga ngergaji dengan kondisi miring. Pokoknya hal-hal kayak gitu nggak bisa kita hindarin. Namanya kita bukan basic tukang. Tapi dari salah, kita akan banyak belajar. Gagal, pasti nanti jadi belajar.
Apa yang di rumah nggak punya ART? Tos, samaan kayak main. Gosok, bersihin rumah, apa dilakuin? Bareng kita berdua aja sama Pak suami dan anak-anak. Sebenarnya sih bukan perkara nggak bisa bayar ART ya. Memang ada tipe orang yang kayak main dapet Pak suami itu dengan kondisi orang tua kita tanpa ART. Jadi apa-apa ya diragatin bareng pasangannya. Iya kayak belum siap aja gitu kalau ada orang asing masuk rumah. Karena bagaimanapun rumah itu banyak menyimpan aib ya. Dan terus terang beruntung banget orang yang bisa dapat ART, bisa amanah. Jujur itu luar biasa berkah banget. Ini jadi saksi mama dulu tuh pernah nyari beberapa kali ART dan nggak pernah cocok. Puyeng dengan drama-drama ART kayak kasbon di awal, terus kerjaannya yang nggak beres, ngerutu, ngomongin kita di luar, ngomongin kita bareng tukang sayur, dan ART lain kayaknya Main sih belum siap ya dengan kondisi kayak gitu. Istilahnya itu lebih pegel kalau masukin orang di rumah. Iya, kita memang pegel sama kerjaan logistik kayak gini, tapi sepegelnya kita ya bisa ditinggal tidur tanpa gondok, sakit hati karena ada orang lain yang ngomongin kita, lebih tahu hanya karena dia masuk rumah kita. Itu Main paling males banget, makanya Main masih bertahan sampai saat ini. Meskipun ada bayi dan anak 3, ini belum berniat untuk punya ART. Main lebih milih kalau perkara cucian numpuk, seandainya kita nggak mampu, ya lempar aja ke laundry. Karena seandainya badan kita lagi nggak enak badan, terus nggak sanggup masak, ya tinggal beli aja. Kalau nggak bisa ke warung, ya tinggal GoFood aja. Lebih milih kayak gitu, opsional. Artinya Main nggak nyaman kalau ada orang lain masuk ke dalam rumah. Azan berkumandang, Pak suami plus anak-anak ke musola untuk melakukan sholat. Main kebetulan lagi halangan, jadi lanjut deh berberesnya mumpung si bayi masih anteng. Main itu nggak besar, ini tipe 45, makanya ya areanya dipepetin, apa aja difungsiin. Kayak termasuk area di bawah kursi itu banyak menyimpan stok-stok barang dagangan dari toko Main. Toko Inara. Yang belum tahu, Main itu punya toko home decor, cek deh Instagramnya @tokoinara. Karena suka ngadain live sale loh. Area ini udah lumayan clear, bangku tadi udah diangkat. Mendingan sih jangan digeret ya, karena nanti ngerusak vinilnya. Ya mau gimana? Yang jelek dari Main jangan ditiru ya. Kebetulan Main lagi sendiri di rumah ya, Main geret aja. Jangan ditiru untuk yang jelek-jeleknya. Main ngasih tahu yang bener. Kalau ngelakuin hal yang salah harus sadar dengan konsekuensi yang nanti akan didapat. Nah, untuk area dinding udah bersih, clear dari hiasan-hiasan dinding. Untuk yang bolong-bolong nih yang bekas boran, maka kita harus tutupin dulu. Suami udah pulang sholat, nah kita lanjut untuk mengkompon menutupi area yang berlubang. Komponnya beli di material murah kok, sekitar 2-3 ribu untuk sekantong kayak gini. Penampakannya kayak gini biar nanti mulus semuanya. Di kompon pastikan areanya kering dulu ya, jangan langsung ditimpa cat. Karena kalau belum kering terus ditimpa cat, nanti catnya bakalan ngelotok. Teliti untuk area-area yang berlubang ditutupi pakai kompon. Juga area yang retak-retak nih, harus ditutupi pakai kompon dulu. Makanya memang proses makeover perlu diakuin, kalau yang punya anak bayi dan anak kecil kayak Main, nggak bisa dibrekin jadi satu. Santai, sabar, nikmati prosesnya. Fantasinya menyakiti saya. Ada gue neboh. Jadi misteri sih ya, kenapa tuh area rumah tuh pada retak begini, Main juga bingung. Dan yang retak itu cuma di area ini. Retak itu tembus sampai kamar anak Raja Sarhan. Di kompon ya kondisinya begitu juga. Tapi masa iya sih masalah didiemin, seenggaknya nanti balik lagi ada usaha kita memperbaiki. Itu hilang gak sih? Ya kalau cat itu kok kenapa di depan kamar mandi kagak diberesin sih? Apa? Hilang gak sih sebenarnya? Itu cat minyak. Itu kalau dicopot nggak bisa dipasang lagi? Nggak bisa. Saya makan dulu. Ngompon aja kelihatannya simple banget ya. Area yang miring-miring kayak ngelupas gitu juga wajib dikompon dulu.
Di efeknya tuh biar permukaannya nanti lebih rata karena dia mengisi lubang-lubang area yang memang gerundulan, nggak rata atau bopeng juga berlubang kayak bekas boran. Nah, tuh lihat tuh udah mulai ketutup kan? Tapi ketutup kayak gini nanti ada gap alias nggak sama antara dinding yang sebelum dan sesudah karena kan ada tempelan kayak gini. Nah, makanya after ini tuh harus diemplas biar permukaannya lebih halus lagi. Gitu ya. Makanya capek-capek ngemplas sekarang. Angkat ininya ya. Berat banget itu. 2 kalinya doang, 1. Untuk makeovernya kita menggunakan kayu jati Belanda. Kenapa kayu jati Belanda? Karena murah. Main beli secara online pengiriman via JTR jadi hemat banget loh ongkos kirimnya. Harganya hanya 6.500, terjangkau banget kan? Dan ini udah kondisi halus alias udah di plus sama si abangnya. Kita terima beres tinggal pasang. Mau tahu link pembeliannya main cantumin di description box. Itu murah banget plus kondisinya udah cakep kayak gini. Hitung kebutuhan di rumah biar nanti nggak kelebihan dan ngepasin. Yang rumahnya jauh-jauh tenang, ini pengiriman bisa via JTR, makanya langsung klik link aja yang ada di description box MyIn ya. Oke, kita akan next step selanjutnya. Apa? Ya, bukan buah kayu. Masuk hari kedua, tuh kan gak bakalan selesai di 1 hari. Karena kita juga ngerjainnya ya santai. Kalau waktunya istirahat dan capek ya tidur aja. Ini pagi hari kita lanjut untuk proses makeovernya. Semua area yang pengen kita makeover udah bersih dan rapi. Terus untuk komponnya juga udah kering nih. Lakuin di pagi hari karena memang menjaga komponnya agar benar-benar kering. Untuk catnya main pakai Nippon Spotless yang warna pink. Pinknya itu kayak cross pink ya, tapi yang pucat karena main suka warna yang lembut-lembut alias warna pastel. Untuk cat main beli di Mitra 10 dekat area sini. Ini kalau yang Spotless itu sekitar 270 ke atas. Pinknya kurang lebih kayak gini, pink pucat ya. Untuk yang biasa sekitar 220, pokoknya ada beda gap yang sedikit. Anggap aja 300.000 lah dilempengin sama kita beli kuasnya. Kalau ngecat main nggak pernah dicampur apa-apa, jadi murni catnya aja tanpa campuran air. Biar warna yang dihasilkan lebih pekat dan hasilnya lebih bagus. Pucat banget ya warna catnya. Tenang, ini belum keluar tuh warna aslinya karena memang kondisi catnya masih basah. Lagi base cat warna rumah main itu kayak nggak putih tegas ya, kayak putih gading ya. Jadi makanya agak ngeblur. Beda cerita kalau putih terang itu ngebloknya kelihatan tuh. Nah, ini belum keluar warna aslinya. Kalau kering nanti bakalan kelihatan, tetap berbeda kok. Di bawah jatuh bisa kan hilang ya? Kalau cat ini mah gampang, tinggal di Mama, dari semua Mama ada paham. Jadi dia hati-hati tahu termasuk itu kucing hati-hati ya? Iya. Wah. Wah. Ai debu naik bu. Main tapping sembaring gendong bayi. Main perlihatin untuk kondisi kayu jati Belanda yang main beli tuh udah mulus banget kan. Jadi kita nggak repot-repot ngamplas. Ukurannya 100 kali 7,5, ketebalannya 1,5. Ya sama yang di kamar. Kalau yang di kamar itu main belinya lebih kecil dan ini main memang lebih besar. Ide main itu desain ngeceknya atau ngintipnya dari Pinterest. Diadaptasi deh di rumah main. Nah tuh udah mulai kelihatan bedanya ya, pink dengan basic warna sebelumnya. Di pon emang. Jadi sebelum jadi aku bawa catnya sama kuasnya gitu loh. Mau ngurus mie. Ada mie goreng loh. Hah?
Sudah di DPRD lagi ah. Kapan? Hari ini? Di Zoom? Gereja mana gitu tahu. Dak, Pak suami baru dikasih tahu kalau ada jadwal Zoom dari kantornya. Ya udah kita rehat dulu, diberhentikan prosesnya sejenak. Pak suami harus tetap fokus sama kerjaannya. Ya, sebelum melakukan eksekusi sebaiknya digambar dulu biar nanti kita nggak gagap nih dan tahu arahannya mesti bentuknya kayak gimana. Kita juga jangan kaku banget karena bagaimanapun yang kita renovasi atau kita makeover itu ya rumah kita sendiri, kita yang menikmati. Jadi jangan musingin diri sendiri. Untuk hari ini sekian dulu untuk prosesnya. Lanjutin next ya, karena Pak suami harus kerja terlebih dahulu. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Lupa like, komen, dan share, dan informasikan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Jangan lupa juga di follow Instagram Main di @bloginara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya di video selanjutnya.